bisa kami bantu? Onje, Bapak? Oh iya, atas nama siapa, mohon maaf? Untuk lokasi aduannya ada di mana, Bapak? Melalui berbagai kanal aduan dan keluhan yang kini tersedia, tidak saja memberi kemudahan bagi masyarakat dalam berpartisipasi membangun kota, serta mengawasi kinerja pemerintah dalam bentuk aduan dan keluhan. Namun di lain sisi, pemerintah kota Yogyakarta juga banyak menerima masukan, kritik, dan saran secara terbuka guna mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik secara prima, profesional, akuntabel, dan transparan. Kalau kita bicara dampak, tentunya itu menjadi salah satu tujuan minimal kita sekarang, tidak hanya sekedar output ya. Kalau bicara output adalah di Jogja ada layanan kanal aduan dengan berbagai varian bentuk layanannya. Tetapi kalau kita bicara dampak, impact begitu, kita akan melihat kondisi-kondisi apa yang tercipta melalui keberadaan kanal-kanal aduan tersebut. Satu tentunya adalah meningkatnya partisipasi publik. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya respon ataupun tindakan dari teman-teman yang di lini teknis untuk menanggapi aduan-aduan atau informasi tersebut. Ketika respon ini semakin meningkat, tentunya juga akan meningkatkan persepsi positif publik masyarakat terhadap pemerintah kota Yogyakarta. Dan yang lain adalah tentunya informasi, laporan itu akan tersampaikan secara lebih cepat dan langsung tanpa harus melalui hiruk-pikuk yang berkepanjangan. Kemudian teman-teman di UPD akan bisa menindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis. Kita sangat paham bahwa masyarakat kota Yogyakarta, baik masyarakat administratif ataupun masyarakat aktivitas, itu amat sangat mencintai kotanya. Dan untuk itu kanal-kanal tersebut adalah merupakan bentuk-bentuk bagaimana kita secara sungguh-sungguh mengelola niat-niat partisipasi publik untuk membangun kota Yogyakarta. Bagus sih kalau saya terbantu karena sebagai masyarakat paling nggak kita tahu kalau ternyata pemerintah tuh memang mendengarkan, nggak cuma hanya keluar-keluar doang di medsos atau gimana. Kalau memang mendengarkan, tapi dari aduan ini artinya kan pemerintah dengerin kalau misal kita punya berbagai masalah yang misalnya nggak bisa kita atasi sendiri dan butuh pemerintah. Kalau mungkin karena saya juga udah terbiasa pakai gadget, kemudian saya juga follow medsosnya Pemkot Jogja, jadi tahu info terupdate yang ada di Pemkot terkait dengan pengaduan juga sih. Kalau ketemu langsung sih ya cara konvensional ini tentunya saya suka ya, karena kan otomatis kita juga tahu kalau pegawainya ternyata juga memanusiakan kita, terus habis itu pegawainya juga memperlakukan kita dengan baik gitu ya. Pemerintah Kota Jakarta telah melakukan terobosan dengan membuka counter layanan datang langsung untuk masyarakat. Counter ini kita buka memberikan pilihan kepada masyarakat yang tidak bisa mengakses melalui kanal-kanal yang ada berbasis digital. Kita persilahkan untuk datang langsung dan akan dilayani oleh petugas kami yang sangat ramah kepada masyarakat. Selamat pagi Pak Susilo, bagaimana ini grafik laporan? Ini pengajuan terakhir Pak, yang mengenai Mbak Kristina ini mengenai kotoran hewan yang mengganggu lingkungan rumahnya. Jadi nanti kita arahkan ke dinas lingkungan hidup. Teman-teman, jadi perlunya kita berhadapan dengan masyarakat. Harapannya kita semua bisa memberikan yang terbaik sehingga pertanyaan kita pada publik semakin baik. Itu yang diharapkan.
dan masyarakat merasa terpuaskan dengan kinerja kita. Mari kita tingkatkan layanan kita pada masyarakat. Ngaten nggih. Di samping mempertimbangkan prinsip terhadap aspek kerahasiaan dan integritas data, kontinuitas, tersediaan layanan, dan kesadaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satu hal yang juga menjadi penting dalam pelaksanaan pengelolaan aduan adalah proses olah data dan distribusi informasi. Kendala saat penanganan aduan yang pertama itu kategori biasanya, karena kategori penerangan jalan umum ada kategori yang dikerjakan oleh wilayah, oleh kementerian dan kelurahan, sehingga biasanya begitu ada lampu PJU lingkungan kampung yang mati satu atau mati beberapa yang kewenangannya di wilayah, itu dilaporkan ke kami. Biasanya penanganannya kami coba koordinasikan dengan wilayah begitu, atau kalau memang kami bisa bantu untuk bisa mengatasi menyelesaikannya, ya kami terima dan kami selesaikan. Jadi kalau memang itu wilayah bisa melakukan bagiannya, kami akan tolak untuk kemudian diberikan ke admin wilayah. Kemudian ada juga kendala ketika libur yang cukup panjang atau kayak biasanya masuk hari Sabtu, karena kami hari Minggu itu hanya tidak melakukan pekerjaan rutin seperti biasanya. Kami hanya melakukan patroli atau pengawasan malam gitu. Jadi ketika kerusakannya yang cukup berat dan membutuhkan beberapa peralatan, harus tertunda ke hari Senin, hari kerja berikutnya. Atau libur yang cukup panjang, misalnya semacam libur Natal tahun baru kemarin, kemudian libur Lebaran, itu juga kami harus melakukan penyesuaian penjadwalan dan juga shifting begitu supaya pelayanan tidak terganggu. Kami bisa memberikan pelayanan dengan lebih baik.